Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Adriana dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika inti untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Ari Yuneldi, SPDMSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama ada pengertian inti atom. Sebelum ke inti atom, mari kita ketahui dulu apa itu atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi hidup atau tidak hidup. Nah, dalam atom tersebut terdapat dua bagian, yaitu ada inti atom dan juga kulit atom. Pada inti atom tersusun atas dua buah partikel, yaitu ada proton dan juga neutron, di mana proton adalah partikel penyusun yang bermuatan listrik positif, dan juga neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Sedangkan pada kulit atom ada partikel penyusun yang bernama elektron, yaitu partikel penyusun yang bermuatan listrik negatif. Bisa dilihat pada gambar berikut, di mana proton dan neutron saling berdekatan di tengah-tengah atau di dalam inti, sedangkan elektron berada di luar atau pada kulit atom. Selanjutnya, secara umum lambang atom dituliskan sebagai berikut, di mana X melambangkan nama unsur atom, Z melambangkan nomor atom, di mana nomor atom tersebut menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron ketika unsur tersebut bermuatan netral. Ada A melambangkan nomor massa, yaitu menyatakan jumlah proton dan neutron atau nukleon. Nah, untuk mencari jumlah neutron, kita bisa cari dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Dalam inti atom ada beberapa istilah yang perlu diketahui, seperti isotop, yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Ada isoton, yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama, dan juga isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Dipek massa dan energi ikat inti. Fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan dengan energi ikat inti. Adanya perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut dengan massa yang hilang atau defect massa. Nah, jadi setelah melakukan uji coba, fisikawan menemukan bahwa jumlah massa nukleon itu selalu lebih besar daripada massa inti. Jadi terdapat defect massa. Nah, lalu defect massa tersebut berubah menjadi energi ikat inti untuk menahan gaya tolak elektrostatik di dalam inti tersebut agar unsur tersebut tidak hancur. Maka dapat kita simpulkan bahwa defect massa bisa kita cari dengan rumus berikut, di mana defect massa dinyatakan oleh delta M sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron atau A min Z dikali massa neutron dikurangi massa inti. Adapun besar energi ikat inti dirumuskan sebagai berikut, yaitu energi sama dengan delta M dikali C kuadrat. Nanti hasilnya bersatuan joule. Ini digunakan ketika massanya bersatuan kilogram. Selanjutnya, jika massanya bersatuan SMA, maka digunakan rumus berikut ataupun yang ini. Selanjutnya ada materi reaksi inti dan radioaktivitas. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi di inti atom. Karena reaksi ini, inti atom dapat memancarkan zat radioaktif sehingga terbentuk inti atom baru. Perubahan itu karena peristiwa peluruhan, penggabungan, atau pecah akibat benturan.
Reaksi peluruhan menggambarkan berubahnya inti atom menjadi inti atom baru dengan memancarkan partikel radiasi. Persamaan reaksi peluruhan mudah dikenali dari bentuk perubahan inti atom. Nah, jadi beberapa unsur di alam itu tidak stabil, maka untuk menstabilkan atau mencapai stabilnya, mereka melakukan reaksi peluruhan atau radioaktivitas. Nah, dalam reaksi itu juga ada aturan, yaitu jumlah Z atau nomor atom di kiri harus sama dengan jumlah Z di kanan, dan juga jumlah A atau nomor massa di kiri harus sama dengan jumlah A di kanan. Penulisan reaksinya adalah sebagai berikut, di mana A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D. Bisa dilihat pada contoh berikut, di mana nomor atom di kiri yaitu A dan B ada 2 dan 5. Jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 7. Kita lihat juga di kanan yang C dan D beratom nomor atom 4 dan juga 3, menghasilkan 7 juga. Jadi pada penulisan reaksi ini sudah memenuhi aturan. Nah, yang di sebelah kiri ini, yang A dan B ini disebut dengan reaktan, sedangkan yang C dan D atau yang di sebelah kanan itu disebut dengan produk. Adapun rumus untuk mencari energi reaksi adalah sebagai berikut, di mana energi reaksi sama dengan massa reaktan dikurangi massa produk dikali C kuadrat. Dan juga energi reaksi sama dengan massa reaktan dikurangi massa produk dikali 931 mM. Itu jika masanya bermuatan SMA. Dan juga ada catatan, jika massa reaktan lebih besar dari massa produk, reaksi tersebut disebut dengan reaksi eksotrom atau reaksi yang melepaskan energi. Sebaliknya, jika massa reaktan lebih kecil dari massa produk, maka reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi endotrom, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Selanjutnya ada peluruhan radioaktivitas. Untuk mencarinya adalah sebagai berikut. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar, di mana NT menyatakan jumlah unsur yang tersisa, N0 menyatakan jumlah unsur mula-mula, T kecil adalah waktu meluruhnya, dan T besar adalah waktu paruh. Berikut ada contoh soal. Suatu atom karbon memiliki massa inti sebesar 20 SMA, sedangkan massa proton dan neutronnya adalah 1,0064 dan juga 1,0082. Berapakah besar defek massa dan energi ikat dalam pembentukan inti karbon tersebut? Nah, diketahui dalam soal tersebut massa intinya adalah 20, massa protonnya 1,0064, massa neutronnya 1,0082, jumlah protonnya adalah 8, dan jumlah neutronnya adalah 12. Yang ditanyakan defek massa dan energi ikatnya. Defek massa bisa dicari dengan rumus berikut. Kita langsung saja masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui, di mana jumlah protonnya 8 dikali dengan massanya, jumlah neutronnya 12 dikali dengan massanya, dikurangi massa inti yaitu 20. Diperoleh hasil berikut, 8,0512 ditambah 12,0984 dikurangi 20. Diperoleh hasil berikut, delta M sama dengan 20,1496 dikurangi 20. Maka delta M-nya kita dapatkan sebesar 0,1496 SMA. Nah, untuk mencari energi ikatnya, kita gunakan rumus berikut. Energi sama dengan delta M dikali 931 mep. Kita masukkan tadi yang kita sudah temukan, di mana energi sama dengan 0,1496 dikali 931, maka energi ikat dalam unsur tersebut adalah sebesar 139,2776 mep. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.